Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faisal Ramdhani. I am from 4E class and now I would like to interpreting a video entitled 5 tips to increase height naturally. Let's go to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, balik lagi ke channel Dr. Sadam Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, come back with Dr. Sadam Ismail channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik. Saya bilang sangat menarik ya. In this video, I would like to discuss something interesting. I said this is really interesting. Jadi banyak teman-teman yang request, "Dok, buat dong video bagaimana cara meninggikan badan secara alami." Nah, so there's a lot of friends request, "Doctor, please make some video how to increase height naturally." perlu teman-teman tahu, sebelumnya tinggi saya ini lumayan tinggi kalau untuk rata-rata orang Indonesia ya. Need to you guys know that my height is not bad for Indonesian average. Itu sekitar 180 cm. Is 180 cm. Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini ya. Before it, please click subscribe button in this channel. Klik logo lonceng, nyalakan logo loncengnya. Click the subscribe button and then turn it on the bell button supaya dapat notif terbaru apabila ada video yang diupload di channel ini. Due to get the notification if there is any news video that upload in this channel. Banyak yang tergoda untuk melakukan tinggi badan ataupun menambah tinggi badan itu dengan cara singkat. There's a lot of people who tempted increase height in a brief way. Misalnya dengan menggunakan obat-obatan, dengan menggunakan suplemen tambahan. For example, there is of drugs and additional supplements. Saya ambil contoh itu, misalnya saya lihat di Instagram itu, and I take an example of what I see in Instagram. Banyak orang menjual produk-produk peninggi badan itu dengan cara singkat. Misalnya there's a lot of people or seller who sell product of height increase in a brief way. Tinggi badan 5 cm dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan. Nah, for example, height 5 cm in a month or 2 months. Jadi perlu teman-teman tahu dulu ya. Jadi jangan tergoda dengan iklan-iklan di Instagram. So need to you guys know, don't be tempted by an advertisement on Instagram. Karena namanya orang mengiklan ataupun orang sebagai penjual itu pastilah melebih-lebihkan produknya supaya dibeli, apalagi suplemen ataupun obat-obatannya itu tidak terdaftar di BP POM. Jadi sangat because people who sell or seller is always exaggerate their product to be buy, even if their product is not registered at National Agency and Food Control. Berbahaya sekali untuk kesehatan kita ya. Jadi harus hati-hati sekali untuk teman-teman semua apabila ingin meninggikan badan. So it is dangerous for our health. So you guys should be careful. Dan sedangkan kita sudah melewati masa pubertas dengan cara singkat, itu bisa saya katakan bohong. Jadi jangan tertipu. If you want to increase height while you have passed puberty, in a brief way, I can say it was a lie. Dengan endorse di Instagram ya. So don't be fooled by an advertisement on Instagram. Untuk lebih jelasnya tonton video ini sampai habis. More clearly, please watch the entire video till the end. Jadi efektifnya peninggi badan ataupun pertambahan tinggi badan itu terjadi ketika kita masih dalam masa pertumbuhan. Jadi so effectively the growth body is in the puberty.
Apabila untuk menggunakan obat-obatan, menggunakan suplemen, itu harus hati-hati efek sampingnya. So if you want to use drugs or additional supplement, you must be careful of side effect. Percepatan pertumbuhan tinggi badan itu pada pria itu terjadi sekitar umur 11 tahun sampai 13 tahun ya, percepatan pertumbuhannya. Sedangkan pada So the acceleration of growth period of male is from 11 until 13 years old. wanita itu antara umur 9 sampai umur 11 tahun. And then for female, it is from 9 to 11 years old. Kemudian penambahan tinggi badan ataupun pertumbuhan tinggi badan kita itu akan berhenti ya, mulai melambat kemudian berhenti itu di penghujung masa pubertas ataupun di akhir pubertas antara umur 16 tahun sampai umur 19 tahun. Our growth will stop or slowing down from 16 until 19 years old. Baik bagi wanita maupun bagi laki-laki. It is for male and for female. Loh, kok seperti itu, Dok? Jadi kalau kita sudah di penghujung masa pubertas berarti kita tidak bisa tinggi lagi ya? How come, doctor? So if we have passed puberty, we can grow again? Nah, di tubuh kita itu ada lempengan. Nah, kita sebut namanya lempeng pertumbuhan. So in our body there's a slab, we can call it growth plate. Apabila sudah di usia 19 tahunan, di penghujung masa pubertas, jadi lempeng itu akan menutup. So if in the end of puberty period or at 19 years old, this slab will close. Jadi dia akan menutup. Jadi dia tidak bisa tumbuh tinggi lagi kita. So if it close, we can growth again. Nah, jadi masa pubertas itu bisa misalnya pada laki-laki ditandai dengan suaranya yang sudah mulai memberat, timbulnya jakun, timbulnya bulu-bulu. So if in male, we can see it by heavy voice, the growing of Adam's apple, and then the growth of hairs. Kalau pada wanita itu menstruasinya sudah mulai lancar, timbulnya bulu-bulu. And then for female, we can see the menstruation smoothly, and then the growing of hairs. Payudaranya sudah mulai berhenti tumbuh. And their breast have stopped to growing. Terus Dok, kalau seandainya ada alat yang untuk menarik-narik tubuh kita itu seperti apa? And then doctor, how with a tool that pulling up our body? Itu kemungkinan hanya memperbaiki postur tubuh yang tadinya membungkuk. Setelah ditarik-tarik itu paling lempengan-lempengan tulang kita itu akan memperbaiki posturnya menjadi sedikit lebih lurus, paling menambah. Maybe it is only effect to fix the bend posture will become slightly straighter. Ya, itu sekitar 0, berapa senti lah ya. Kemudian And then maybe the growth if only from 0 point blah blah blah. kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi tinggi badan? And then which factor that affect height? Nah, faktor yang berperan dalam tinggi badan itu pertama itu genetik. Itu sekitar 60 sampai 80%. The first factor is genetic. This is the biggest factor. It is affect 60 to 80%. Jadi ini faktor yang paling besar. Seandainya orang tua teman-teman itu tinggi, ibunya tinggi, bapaknya tinggi, kemungkinan besar teman-teman itu akan mempunyai tinggi badan yang tinggi juga. So if you guys have tall parents, tall father or tall mother,
it is possible that you guys can have the same tall body. Nah, apabila hanya ayah yang tinggi kemudian ibu, itu tergantung lagi gen mana yang paling dominan. And then if your fathers have a tall body, whether your mother have not, it is depend on which genetic that really dominant. Apabila misalnya ayahnya atau ibunya, tetapi kemungkinan juga bisa teman-teman menjadi tinggi karena faktor. But it is possible to make their children or you guys have a tall body. Genetik ini paling besar 60 sampai 80%. Because these factors genetic is the ranges from 60 to 80%. Kemudian faktor sisanya itu 20 sampai 40% itu bisa dari nutrisi teman-teman, kemudian lingkungan teman-teman, aktivitas fisik teman-teman. And then the rest of the effect from 20 to 40, it is from your nutrition, surrounding, and physical activity. Nah, jadi kalau seandainya orang tua teman-teman dua-duanya itu tidak tinggi, itu bisa teman-teman kejar di faktor yang 20 sampai 40% ini. So if you guys have short parent, so you can still make your body growing up by the second factor from 20 to 40%. Dari faktor nutrisi, dari faktor aktivitas fisik, dan juga dari lingkungan teman-teman ya. It is from your nutrition, from physical activity, and your surrounding. Cara meninggikan badan secara alami ada beberapa cara yang bisa dipakai, yang bisa diikuti sebelum memasuki masa akhir pubertas. Nah, there is a way to increase your height before you enter the puberty. Bagi yang usianya di bawah 19 tahun ataupun orang tua yang kepingin anaknya tinggi badannya itu maksimal, bisa diikuti cara-cara berikut ini. For whoever under 19 years old or whoever parents wanted their children to have a tall body, you can follow these 5 tips. Yang pertama, makan dengan gizi seimbang. Jadi The first tip is you should eat with. The first tip is balanced nutrition. sangat penting sekali pada saat masa pertumbuhan ataupun percepatan pertumbuhan itu untuk mencukupi nutrisi dari yang dibutuhkan tubuh. It is important to fill our body needs. Mulai dari protein, dari vitamin D maupun dari kalsiumnya. It is from protein, vitamin D, and calcium. Nah, contohnya itu susu sapi yang tinggi kalsiumnya untuk juga menjaga kesehatan tulang. The example is milk with high calcium that can protect our bone. Di dalam susu sapi ini selain terdapat kalsium, itu juga terdapat hormon pertumbuhan, yaitu in this milk, other than calcium, there's also contain growth hormone IGF-1 that called as IGF-1. yang penting untuk mendukung pertumbuhan tulang panjang ya. It's important to support growth our bone. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan juga. And then don't forget to consume whole grains, vegetables, and then fruits. Nah, perhatikan juga makanan yang kaya akan vitamin D karena And then keep the attention of the food that contain vitamin D. vitamin D ini membantu pertumbuhan dan kepadatan tulang kita. Because vitamin D is can make our body growth and keep the bone enhancers. Nah, jadi teman-teman bisa menemukan vitamin D ini di mana?
Pertama di ikan tuna, di susu tadi ya, kemudian juga di kuning telur. So you guys can find this vitamin D from tuna fish, milk, and egg yolk. Yang kedua, aktif dalam berolahraga. And then the second tip is sport activity. Banyak sekali manfaat olahraga yang bisa kita dapatkan, mulai dari menguatkan otot-otot. There's a lot of benefit of sport we can get. One of it is we can get a strong muscle. Menguatkan tulang, kemudian juga menjaga berat badan ideal. It is also can keep our bone strength and then keep our weight and at ideal. Dan juga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga meningkatkan hormon pertumbuhan. It is also can make our body health and then it can increase our growth hormone. Jadi olahraga apa saja sih yang bisa dilakukan teman-teman ataupun yang bisa dicoba? Itu bisa bersepeda, bisa berenang, bisa badminton, bisa sepak bola, bisa basket. So what kind of sport do you guys can try? You can cycling, swimming, badminton, football, and basketball. Jadi silakan coba olahraga-olahraga itu ya. Jadi harus aktif dalam berolahraga selagi So you guys can give it try from those sport, and you must be active on sport. masa pertumbuhan. Yang ketiga itu tidur yang cukup, karena And then the third tip is sleep enough. apabila kurang tidur malam itu akan memperhambat pertumbuhan So tulang. if you guys stay up late, it will impair bone growth. Akan menghambat proses pertumbuhan. Karena apa? Also can impair the process of growth. Saat kita tidur malam ataupun saat kita istirahat tidur, itu tubuh akan mengeluarkan hormon pertumbuhan. Nah, sedang How come? Because when we sleep, our body will let off the growth hormone. sedangkan orang yang hobi begadang, itu hormon pertumbuhannya pasti akan terganggu, pasti produksi. And then for whoever who will stay up late at night, it will impair their growth hormone. Nya akan menurun. Nah, And the jadi production of their growth hormone will decreases. jangan yang suka hobi begadang itu dikurangi. Yang anak-anaknya di rumah masih begadang main HP ataupun apa saat malam, itu sebaiknya dicegah ya. And then for teenagers who always stay up late, and then for children who always stay up late at night, it must be prevented. Waktu tidur yang baik untuk anak usia 6 sampai 13 tahun itu 9 sampai 11 jam. And the good sleep time for the children from 6 to 13 years old is from 9 until 11 hours a day. Sedangkan untuk usia 14 sampai 17 tahun itu 8 sampai 10 jam. Jadi minimal. And then for the teenagers from 14 years old until 17 years old, it is from 8 until 10 years old, 10 hours a day. Untuk usia remaja itu 8 jam ya. And then for teenagers, the ideal time for sleep is 8 hours a day. Jadi bagi yang hobi begadang, bagi yang masih main, yang suka keluyuran malam, itu sebaiknya dicegah ataupun dihentikan ya. And then for whoever who also stay up late at night, or for whoever playing outside at night, it must be prevented or stopped. Yang keempat itu hindarilah And rokok. then the fourth tips is avoid to smoke.
Karena rokok itu sudah kita ketahui selain mengganggu kesehatan juga mengganggu dalam proses pertumbuhan tinggi. As we know, smoke is bad for our health and then will impair our growth process. Tinggi badan. Kemudian alkohol juga seperti It itu. is also with same as alcohol. Karena efek jeleknya itu sangat banyak sekali bagi kesehatan Because the bad effect is so many for our body. kita dan juga untuk orang-orang yang sering mengkonsumsi steroid misalnya. And then for whoever who consume steroid, Juga orang yang sering ke game yang menyuntik steroid supaya ototnya for itu terbentuk. whoever also going to gym and inject steroid to their body for their muscle strength. Nah, itu bisa mengganggu proses pertumbuhan tinggi badan kalau seandainya masih dalam waktu pertumbuhan ya. It is can impair growth process if the guy who inject the steroid is still at growth process period. Kemudian bagi orang-orang yang menggunakan steroid untuk pengobatan sebaiknya selalu diawasi oleh dokter. And then for whoever who use steroid for medicine uses, it must be watched by doctor. Yang kelima itu bisa menggunakan penyuntikan hormon pertumbuhan. And then the fifth tips, it can use the injection of growth hormone. Nah, perlu diingat ya, hormon pertumbuhan ini hanya bisa disuntikkan ke tubuh kita, tidak bisa dimakan. Need to know that growth hormone is only can be inject to our body. It cannot be eaten. Karena banyak sekali di Instagram itu jual pil hormon pertumbuhan, jual pil peninggi badan. Because there is a lot of advertisement on Instagram selling growth pill, selling height increase pill. Karena apa? Hormon pertumbuhan itu ketika kita makan, misalnya kita minum hormon pertumbuhan, itu setelah melewati perut kita, lambung kita itu akan hancur, jadi percuma, jadi tidak. So, you know what? If we eat the growth pill, and if the pill will have passed our stomach, the pill will be destroyed. So it be useless. Akan ada manfaatnya dan perlu diingat untuk mengkonsumsi ataupun untuk menyuntikan hormon pertumbuhan itu tentu harganya pasti sangat mahal. And then to inject growth hormone to our body, need to know that the price is so expensive. Kemudian juga harus masih dalam usia pertumbuhan. And then it also must do at growth process. Jadi jangan teman-teman tertipu lagi sama orang yang jualan di Instagram ya. So don't be fooled by whoever or seller on Instagram. Jangan tertipu sama iklan, apalagi ada testimoninya ya. Karena testimoni itu bisa dibuat. Coba. And then there's also testimonial, but testimonial can be fabricated. Coba saja dengan tips-tips yang saya berikan tadi. Semoga tinggi badannya maksimal, semoga pertumbuhan tinggi badannya itu sesuai yang diinginkan. So those are all the tips that I can deliver to you. I hope your height will be maximal and can reach our wishes. Misalnya nanti teman-teman anaknya ada yang ingin cita-cita menjadi TNI, menjadi polisi. Nah, For example, there's your children who want to be Indonesian State Army or police. jadi mulailah tips-tips ini sedini mungkin ya. So please start these tips as possible as you can. Jadi tips di atas bisa dicoba. Apabila ingin mengkonsumsi obat ataupun suplemen peninggi badan, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. And then drugs and additional supplement can be used, but please make some
consultation with a doctor. Jadi supaya tahu efek sampingnya, supaya tahu manfaat baik atau buruknya, supaya bisa dikontrol ya. So, due to know what kind of side effects you can get and what kind of benefit you can get. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa. Okay, I end this video here. I hope this video have a lot of benefit to you. Health greetings. Goodbye. Okay, maybe this is the interpreting of Indonesia to English. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.